Baru 1 hari setelah perpisahannya dengan Ferrari, Carlos Sainz langsung memulai petualangan barunya bersama Williams. Ia diizinkan oleh Ferrari untuk menjajal mobil FW46 lebih cepat dengan ikut filming day dan berpartisipasi pada tes akhir musim setelah GP Abu Dhabi agar mempermudah masa adaptasinya di tim baru. Pada tes kemarin, Carlos Sainz catatkan waktu di posisi kedua tercepat dan mengumpulkan total 146 putaran di hari pertamanya bersama Williams pada sebuah sesi resmi. Memang, di tes akhir musim, catatan waktu tak berarti apa-apa karena hanya dipakai sebagai adaptasi serta pengambilan data untuk terakhir kalinya di mobil musim 2024. Namun paling tidak, Sainz sudah memberikan impresi positif dengan mengumpulkan 146 lap tanpa masalah yang begitu berarti dan mendapatkan 2 hari untuk menjajal mobil Williams sudah lebih dari cukup untuk memudahkan masa adaptasinya di sana. Sainz sendiri direkrut oleh Williams sebagai pembalap musim depan setelah berbagai drama tarik ulur antara dirinya dengan James Vowles. James sendiri sudah menjadikan Sainz sebagai target utama yang diklaim sebagai pembalap impian karena pengalamannya membalap di 4 tim berbeda dan di setiap timnya ia bisa tampil kompetitif. Meskipun di Williams nanti tentunya Sainz tidak akan bersaing lagi di papan atas seperti eranya di Ferrari. Namun ada beberapa ekspektasi positif yang mungkin akan dibawa oleh pembalap Spanyol tersebut di dalam tim, mengingat targetnya adalah membawa tim legendaris ini kembali kompetitif di barisan depan. Sainz menutup karirnya di Ferrari dengan total 4 kemenangan dari 25 kali podium. Bekal yang cukup oke, meskipun bagi mayoritas orang performanya di tim kuda jingkrak tidaklah seoptimal seperti yang diharapkan, dengan beberapa insiden dan dituduh sebagai salah satu penyebab kenapa Ferrari gagal kalahkan McLaren musim ini. Namun sejatinya peran Sainz jauh dari sekedar statistik, karena di dalam internal tim, hasil kerja kerasnya sangat terlihat dari apa yang Ferrari raih saat ini. Dia secara skill mungkin memang tidak sesuperior Charles Leclerc ataupun Max Verstappen, tapi satu hal yang pasti adalah pengetahuannya soal bagaimana sebuah tim bekerja adalah salah satu yang terbaik di F1. Ada alasan kenapa Sainz meskipun gonta-ganti tim, dia masih bisa tampil kompetitif dan mampu beradaptasi dengan cepat tanpa alami penurunan performa yang signifikan. Ia tahu bagaimana alur kerja di dalam sebuah tim, yaitu dengan mengambil peran sebagai seorang yang memiliki otoritas terhadap mobilnya mau dibuat seperti apa, dan memaksimalkannya sesuai gaya balap yang ia miliki. Mungkin itu jugalah penyebab Sainz juga ikut membawa setidaknya beberapa mekanik yang ia kenal ketika pindah ke tim baru. Di Williams saja, Sainz juga membawa beberapa mekanik dari tim sebelumnya untuk ikut pindah demi mempermudah proses adaptasi serta membantu tim mendapatkan patokan performa yang tepat. Penyebab lain kenapa Sainz bisa begitu cepat beradaptasi adalah pendekatannya yang sangat komunikatif dan selalu memberikan input mobil secara detail atau spesifik. Dia sangat ulet dan tekun dalam mencari settingan mobil yang pas, bahkan rela lembur di simulator selama puluhan jam untuk menunjang performanya jika dirasa kurang. Dengan gaya balapnya yang cenderung understeer, Sainz sangat membutuhkan keseimbangan mobil yang absolut supaya dia bisa memaksimalkan performanya ketika di sirkuit. Caranya dalam mengembangkan mobil itulah yang bisa dibilang merupakan atribut tersembunyi yang jarang bisa dilihat dari luar. Charles Leclerc dalam ucapan perpisahannya kepada Sainz mengatakan kalau Ferrari tidak akan seperti sekarang tanpa peran penting dari pembalap 30 tahun tersebut di balik layar. Progres Ferrari selama 3 atau 4 tahun terakhir sampai akhirnya bisa menjadi kandidat perebutan juara adalah berkat kerja keras Sainz dalam development mobil, sesuatu yang Leclerc tidak bisa lakukan secara optimal. Itu karena andai saja tidak ada Sainz, mungkin mobil Ferrari sampai sekarang akan terus-menerus memiliki karakteristik yang liar, sulit ditebak, dan degradasi bannya tinggi karena menyesuaikan gaya balap Leclerc yang sangat agresif. Kita tahu, di awal 2022, Sainz cukup kesulitan untuk tampil optimal di mobil generasi pertama regulasi ground effect, karena pengembangannya sangat disesuaikan untuk gaya balap Leclerc. Leclerc sendiri, meskipun bisa tampilkan performa yang sensasional di awal musim, tapi kelemahan dari mobil 2022 semakin terekspos dengan keseimbangannya yang kacau dan degradasi ban tinggi karena karakternya yang liar. Sainz mencoba memberikan beberapa input ke dalam pengembangan mobil untuk musim 2023 yang setidaknya mengubah karakternya jadi lebih kalem dan membuatnya sedikit lebih understeer. Awalnya memang gagal, tapi Ferrari terus-menerus konsisten dengan arahan development dari Sainz yang akhirnya mereka menemukan kuncinya lewat upgrade floor dan sayap depan di GP Austria yang berhasil membuat SF23 jadi lebih kalem tapi tetap kencang di sirkuit. Beberapa input yang diberikan Sainz supaya mobil jadi lebih mudah diprediksi dan mudah dikendalikan itulah yang jadi fondasi dari development mobil Ferrari ke depan.
Leclerc juga berterima kasih kepada mantan rekan setimnya itu karena sudah membuatnya sebagai pembalap yang lebih baik, mengingat gap performa keduanya tidaklah terlalu jauh. Kita tentu tahu, jika Leclerc merupakan pembalap dengan driving style paling agresif di F1, yang kadang saking agresifnya, dia bisa ambil resiko-resiko yang di luar nalar. Tapi kehadiran Sainz membuatnya belajar untuk melihat balapan dari sisi yang lebih luas, dan kemampuan adaptasi jauh lebih penting daripada memaksakan preferensi diri sendiri, yang kemudian membawa Leclerc ke level yang berbeda musim ini. Peran Sainz yang bisa memberikan improvisasi secara menyeluruh di dalam tim dengan memposisikan diri sebagai selayaknya pemimpin, dan etos kerjanya yang tinggi inilah yang sangat dibutuhkan Williams. Hal itu sudah ditunjukkan di tes akhir musim kemarin, di mana Sainz mondar-mandir berbicara kepada para engineer Williams dan beberapa kali ikut mengutak-atik mobil bersama mekanik untuk memahami karakteristiknya lebih dekat. Bahkan Sainz sendiri mengaku, di hari terakhirnya berseragam merah, ia sudah memikirkan soal apa yang akan ia lakukan di Williams dengan pengetahuannya mengemudikan mobil kencang di Ferrari. Sainz ingin mengingat-ingat semua input dan semua feeling dari mobil SF24 yang nanti akan ia terapkan di mobil Williams untuk membantu mereka bisa tampil lebih kompetitif musim depan. Etos kerja selayaknya leader inilah yang dibutuhkan Williams dan jadi alasan kenapa James Vowles sangat mengejar sosok Sainz untuk direkrut. Tidak lupa juga kalau Sainz ini bisa dibilang adalah pembalap yang sangat cocok dengan persaingan ketat di papan tengah sebagai pembalap fighter jika kita lihat kiprahnya di Toro Rosso, Renault, dan McLaren. Dia bisa membawa ketiga tim tersebut ke performa terbaiknya dan cukup tangguh di tengah ketatnya persaingan di midfield. Pengalamannya dalam membangun fondasi McLaren, di mana ia meraih podium perdana di sana, sudah pasti akan diterapkan ulang di Williams, yang kurang lebih ada di situasi yang sama, di bawah kepemimpinan James Vowles. Target Williams adalah mereka langsung menatap ke 2026, dan musim depan mungkin hanya akan jadi batu loncatan saja untuk mencari momentum sebelum regulasi baru. Williams musim 2024 sayangnya memang sedikit menurun daripada tahun sebelumnya, di mana mereka cuma bisa meraup 17 poin dan hanya duduk di posisi 9 konstruktor. Faktor perubahan karakteristik mobil serta banyaknya insiden yang mereka alami yang menyebabkan ongkos reparasi yang mahal merupakan dua penyebab utama kenapa Williams menurun musim ini. Mengganti Logan Sargeant dengan Colapinto setelah GP Belanda memang setidaknya bisa menghasilkan 5 poin tambahan. Namun sayangnya itu seperti tidak sebanding dengan mahalnya biaya bengkel yang harus mereka bayar dengan insiden Colapinto serta Albon belakangan ini. Namun meski alami krisis karena serangkaian insiden tersebut, James Vowles tidak menyesal dan memang tidak harus bersalah dengan pilihannya untuk mempromosikan Colapinto, karena jika tidak dicoba maka mereka tak akan tahu seberapa besar potensi dari pembalap akademinya. James sudah menegaskan jika ia tidak peduli dengan musim 2024 dan 2025 karena langsung skip menatap ke 2026. Perekrutan Carlos Sainz adalah awal dari rencana besar mereka setelah 2026 yang nantinya akan ditunjang dengan upgrade fasilitas infrastruktur yang saat ini sedang berlangsung. Bagi Sainz, ia sudah paham dengan pilihannya menerima tawaran James Vowles jika jalannya bersama Williams akan cukup terjal. Dan biasanya karir sebagai mantan pembalap Ferrari tidaklah begitu indah. Tapi dengan usianya yang baru menyentuh 30 tahun dan masih ada di puncak karir sebagai pembalap dengan tren yang menanjak perlahan, mungkin cerita Sainz di Williams bisa berbuah manis di kemudian hari. Sainz masih punya banyak hal yang bisa ia tunjukkan di F1, setidaknya dalam 3-5 tahun ke depan, atau bahkan lebih, mengingat usia hanyalah angka di dunia balap. Mungkin levelnya tidak akan sama lagi untuk bersaing di papan atas, tapi melihatnya membangun tangga untuk mengantarkan Williams kembali ke baris depan akan menjadi sebuah cerita yang menarik untuk diikuti. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.